Siap dong Kak. Wah, Kak Andrea sudah siap nih. Adik-adik juga harus siap. Oke, semuanya udah rapi, udah siap buat beribadah. Semoga semuanya semangat ya. Semuanya harus semangat baru di tahun yang baru ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk tahun yang baru. Kami bisa diberi kesehatan, kekuatan untuk memasuki tahun yang baru ini. Tuhan, dengan semangat yang baru, Tuhan, kami mau beribadah hari ini. Di hari Minggu yang indah ini, kami mau memuji Tuhan, menyembah nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan semangat. Tuhan, Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami benar-benar mau serius, fokus di ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Yuk Kak. Pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Bapak, kami sungguh sangat bersyukur untuk pujian yang bisa kami naikkan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami. Tuhan, melayani Engkau. Tuhan, berkati setiap adik-adik Tuhan yang semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Juga berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong supaya kakak yang menyampaikan firman-Mu bisa menyampaikan dengan baik pesan-pesan yang Kau titipkan Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami juga adik-adik bisa menyiapkan tanah hati yang terbaik Tuhan untuk ditanami oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Petra Kids, apa kabar adik-adik semuanya? Kakak doakan semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Tentunya karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oh iya, bagaimana perayaan Natalnya dan bagaimana liburannya? Tentu menyenangkan. Coba kakak ingin tahu liburannya pada kemana sama perayaan Natalnya pada kemana? Oh, yang di situ ada yang ke rumah kakek neneknya, itu hebat. Oh, ada yang kunjung ke rumah teman-temannya, itu juga luar biasa. Terus ada yang tuker kado, dapat kado banyak, itu juga menyenangkan, penuh sukacita juga. Tapi yang tidak kemana-mana tidak perlu bersusah hati, karena ketika kita hatinya sungguh-sungguh, Tuhan juga hadir di rumah kita. Nah, adik-adik, kakak mewakili kakak-kakak sekolah yang lain mengucapkan selamat tahun baru 2022. Nah, kiranya adik-adik di tahun yang baru ini ibadahnya makin sungguh-sungguh, terus jadi anak yang lebih taat lagi kepada Tuhan, juga pada orang tua. Sekolahnya makin pinter yang udah sekolah. Nah, pokoknya kakak doakan semua yang terbaik buat adik-adik. Tentunya ya, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kali ini Kak Tuti akan membawakan cerita, yaitu judulnya tentang Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Mempersiapkan jalan buat siapa ya adik-adik ya? Dan bagaimana ceritanya? Adik-adik mau tahu? Kalau mau tahu, semuanya duduk yang manis. Coba Kak Tuti lihat. Dari kiri ke kanan, semuanya sudah pada siap-siap duduk yang manis. Yuk, tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang boleh tidur-tiduran. Semuanya dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasang telinganya, persiapkan hati kalian. Semuanya sudah siap? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, itu tadi ceritanya adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, nah cerita tadi kan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Itu untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang tadinya belum percaya supaya percaya Tuhan. Supaya orang-orang yang belum bertobat, mereka bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Sehingga hidup mereka diselamatkan. Lalu mereka dibaptis, menguburkan hidupnya yang lama dan bangkit lagi ke kehidupan yang baru, yang lebih baik lagi. Nah, untuk ini saatnya kita mau ayat hafalan. Semuanya mau? Yuk, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau posisi yang terbaik buat Tuhan, kita mau menghormati Tuhan. Nah, ikuti Kak Tuti ya. Ayat hafalannya diambil dari Matius 3 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Wow, pendek kan adik-adik? Kakak ulang ya. Yuk kita sama-sama yuk. Matius 3 ayat 3. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Wow, silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita akhirin, kakak minta semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, meninggalkan hidup kami yang lama Tuhan, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, lebih taat kepada orang tua Tuhan, lebih mengasihi sesama, supaya hidup kami berkenan kepadamu dan kami Tuhan beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon tuntunan-Mu Tuhan dalam kami mengawali dan menjalani di tahun yang baru ini. Tuhan, Roh Kudus, mari Engkau tuntun kami supaya kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, balik lagi nih sama aku, Kakak Natalia.
biasanya kalau udah ketemu aku, kita ngapain ya? Oh, yaps, benar, kita kreativitas adik-adik. Oh ya, kreativitas kali ini aku mau kalian siapin satu kertas kosong ataupun buku, lalu alat tulis, entah itu pulpen, pensil, maupun spidol. Kalau udah siap, yuk, aku mau kalian tulis harapan kalian di 2022 ini. Kayak contohnya harapan aku pengen bisa pergi ke Jogja, aku pengen main ke Jogja, terus aku pengen pulang kampung ke Solo, terus aku pengen nilaiku tinggi di tempat aku praktek maupun di sekolahan. Terus aku pengen jadi lebih dewasa lagi, pengen jadi dampak yang lebih baik. Yaps, aku pengen itu di tahun 2022 ini. Nah, kalau kalian pengen apa nih? Yuk tulis sama-sama di sini kertas kosong kalian. Oke. Sambil aku nulis, kalian pun nulis ya. Nah, adik-adik kalau udah selesai nulis harapan kalian apa aja, ataupun ada yang belum nulis, masih banyak nih, dilanjut nanti ya. Nah, jangan cuma ditulis doang adik-adik, tapi harus kalian doain juga. Jangan cuma nulis, oke? Doain setiap kalian tidur malam, atau enggak mau berangkat sekolah atau apapun, kalian doain. Biasanya kalau aku doain sebelum aku mau tidur, Tuhan, aku pengen banget nih bisa pulang ke Solo kayak gitu. Oke adik-adik, sampai di sini aja kreativitas kita. Bye bye and see you dan Happy New Year. Love you.